ya, nanti kita persilahkan. Ini Museum Desa Dermaji Naladipa namanya, dan dibuka untuk siapa saja. Dan mungkin bisa melihat ini Pak, barang-barang tempo dulu yang sekarang sudah tidak kita pakai lagi, dan kita berinisiasi untuk mengumpulkan agar nanti untuk generasi kita itu tidak tidak cara bahasa Jawa itu tidak kepaten obor gitu loh. Jadi tetap ada cerita, ya ada cerita tentang barang-barang ini, ya seperti itu Pak. Museum Desa sendiri berdiri tahun berapa? Tahun 2012 sampai 2013, kita sudah eksis 2013. Kita mengawal dari 2012 terus diresmikan pada tahun 2013. Ini adalah alat-alat dapur yang sekarang sudah terganti dengan barang-barang plastik. Yang dulu itu seperti ini. Ini namanya siwur. Ini adalah untuk mengambil nasi ya dari tempat ini biasanya. Ini pakai centong namanya. Ini sekarang. Kalau yang ini? Oh, ini bahasa sininya itu ranggap. Ini biasanya untuk ngurungin ayam itu loh misalnya. Biasanya kan tradisi kita di Jawa itu kan seperti itulah ya. Ayam bisa dikasih tetangga karena kita nggak punya kandang, akhirnya kita taruh di ranggap ini gitu. Kalau ini sama, ini fungsinya untuk membawa hasil pertanian, dari kebun gitu. Itu drebung namanya. Ini sejak kapan? Ini baru kan? Atau? Ini semua sudah nggak dipakai. Sekarang sudah nggak dipakai karena tergantikan dengan barang-barang modern. Kalau yang ini sama, ini adalah periuk paruh. Biasanya untuk ini sudah ada untuk memasak sayur bening misalnya kan ya. Hanya butuh tidak terlalu banyak, misalnya untuk satu keluarga yang 2 orang atau 3 orang kan cukup seperti itu. Wah, ini nih. Nah, ini aku sudah nikmati nih. Nah, ini namanya Petromak. Mungkin sekarang karena sudah listrik lah ya, sudah nggak dipakai kembali. Kalau ini alat timbang. Kita bahasa Jawa mengatakan teraju, dan sekarang sudah nggak dipakai lagi. Ini tujuannya adalah untuk menimbang. Jadi untuk menimbang itu hanya untuk perbandingan gitu loh. Perbandingan ini nanti dibandingkan dengan harga ini, nanti bisa diukurnya pakai alat timbang seperti ini. Kalau itu mungkin masih ada yang ya, tapi sudah barangnya sudah diganti plastik. Wah, ini tim sepak bola tahun 70-an. Nah, bukan tim divisi berapa ya? Tapi ya berarti sih kalau bakal tim Desa Dermaji mungkin kita jadi berpikir kita 7 bulan belum lahir lah ya. 7 bulan pun sudah ada tim seperti ini ya. Nah, kan kita bangga lah ya. Kita yang sudah generasi ini bangga, dulu ternyata tahun 7 bulan pun sudah ada tim yang sepak bola dengan seragam yang saat itu mungkin sudah dicari lah untuk seragam seperti itu. Kalau yang ini siapa nih? Ini waktu itu mungkin zamannya KKN ya, tahun 70-an. Nah, karena penyambutan KKN dulu, karena kita desa itu kan menyambutnya sedemikian rupa lah ya. Karena sebuah desa kedatangan tamu itu biasa kita sambut dengan heroik lah. Oh, ini PKK tahun 70-an ya. Seperti itu. Intinya kita tahu lah ya bahwa tahun 70-an. Yang main ini kira-kira di antara ini Bapak ada kan tidak? Itu nggak ada, dia belum lahir ya, belum lahir. Kepala Desa Dermaji yang sekarang pun belum lahir. Dia lahir 75, tapi Dilalah punya dokumen seperti ini. Berarti kan dokumen tahun 70-an pun ternyata Desa Dermaji sudah tertata dengan rapi lah. Berarti kan kita masih punya dokumen. Walaupun dengan tidak bersekolah tinggi, tapi mereka mampu menyimpan. Arsip yang udah lama. Lebih keren foto hitam putih daripada yang warna. Iya. Tapi itu gantung anunya objeknya gitu. Ini ya. Ini peso-peso. Nah, sekarang kan sudah lebih bagus lagi lah untuk sekarang. Tapi tetap ini yang dulu kayak pedang-pedang seperti ini kan sekarang nggak dipakai. Tapi ini kan dulu kebanggaan lah. Kebanggaan untuk berburu. Dulu sama dengan di Papua lah. Di sini pun dulu untuk berburu. Ini kalau dulu saya punya tuah juga gitu loh. Ini selain berisi besi, isinya ada yang lain gitu loh. Kalau ini biasa katanya punya kekuatan sendiri. Iya. Nah, dulu mitosnya kan seperti ini. Sampai sekarang pun kita masih takut. Kita kalau megang itu saya nggak berani malah. Iya. Di Ponorogo Pak. Ke film apa? Pandawa. Ini kan pada zaman dulu seperti itu. Wih, ini parang pertama nih kan? Iya, itu katanya menurut konon itu dari zaman Belanda lagi membuat jalan ini gitu. Waktu Belanda berarti Rodi ya. Nah, zaman kerja Rodi itu Desa Dermaji itu jalan yang
Ini channelnya masih berfungsi. Masih, cuman sekarang kita nggak manfaatkan lagi karena sudah kalah dengan ya misalnya ada HP yang lebih modern. Woi, ini Itu pernah kenal ya? Pernah lihat kayaknya. Pernah lihat tadi ya? Nah ya ini berdesa kita ya yang sekarang. kira bupati nih. Ayang-ayang. Fotonya masih diabadikan ya dari tahun 35 45 ya. Ini kan. Boleh juga. Ini Harjo Sowito 45 sampai 88. Wih, Paling lama. paling lama ya. Kebetulan juga mbahnya. Ini berarti pengikut Belanda nih. mbah ya Pak berarti ya? Oh, Ini mbahnya ini berarti. Mbak itu di sini. Mbah di sini Kakek moyang, kakek moyang. Iya kakeknya. Berarti daerah pimpinannya udah ada nih. Ya emang ada terang itu. Darah itu gitu. Ada rumah Indonesia. Bacanya dari sini. Rumah Indonesia. Singgal aja. Wah, ini sejarahnya. Termasuk itu ada artinya. Bukan galau ya, galau ya. Aduh. Kalau kalau banget. Mas pun siap ya. Mengusang ya. Nanti saya tulisnya dokumen ini karena saya di tahun 70-an pun kan semuanya ini kan nama orang gitu. Wayang orang ya. Ini mesin ketik generasi berapa nih? Ini yang paling baru sih. Paling terkini lah. Ya, kalau masih dipakai dibawa turun lagi. Itu isi ini Pak Gustaf. Sebetulnya harus nulis juga sih sebetulnya nulis tentang desa. Nanti di blognya ditulis. Nanti kita copy. Di Papua masih bagus pakai mesin ketik seperti ini, masih ada yang masih pakai gitu. Masih ada di Masih ada. kampung-kampung masih ada yang pakai ini, tapi yang apa? Pakai listrik ya? Ada ya. Ada yang listrik, ada yang musik. Saya kuliah juga masih sempat pakai. Iya, ini juga belum malu lah. Katanya kalau Tahun dulu berapa itu? Padahal seumuran. 2000, Mas umur berapa? Saya baru kemarin. Ngaku Semen ya. Tanggal 2 tanggal 2 Maret. Juni. Rokok di sini tuh ada so. Biasa. Biasa. Anda lihat background itu pasti itu. SOP-nya. SOP. Seperti itu. Pak Bayu selaku Kepala Desa Darmaji, kira-kira apa yang membuat Bapak harus mau membuat museum desa ini? Ya, jadi museum desa ini sebetulnya bagian dari ikhtiar kami untuk mencoba menjaga kearifan tradisional yang pernah tumbuh di Desa Darmaji ini. Memang sekilas kita lihat di museum-museum ini kita hanya melihat koleksi benda-benda yang memang sudah tidak dipakai oleh masyarakat kita zaman sekarang ini, yang itu sudah punah. Nah, tetapi di benda-benda ini di benda-benda ini kita ada banyak cerita di sini. Ada cerita tentang kearifan lokal yang pernah tumbuh, kemudian ada cerita tentang perubahan teknologi, ada cerita tentang perubahan sosial dan seterusnya. Inilah yang kami jaga. Dan ini menjadi ikhtiar kami untuk bagaimana pengetahuan antar generasi ini bisa terus terjaga juga. Karena itu kita memiliki ide untuk membangun museum desa ini. Dan museum-museum desa ini barang-barangnya adalah asli dari swadaya masyarakat yang sudah tidak terpakai kemudian disumbangkan untuk museum desa ini. Dan pada saat ini kita masih melakukan pengembangan terus, baik menambah koleksi benda-bendanya sampai dengan proses dokumentasinya untuk menuliskan ini namanya benda apa, terus sejarahnya itu seperti apa dan seterusnya, sampai kemudian bikin film-film dokumenter tentang bagaimana masyarakat kita itu pada zaman dulu itu menggunakan benda-benda ini. Ada misalkan tungku
itu bagaimana cara masaknya, ada dandang dan seterusnya, itu bagaimana orang zaman dulu masak dan seterusnya, itu kita filmkan. Nah, di dalam benda-benda ini kita juga bisa lihat, ini ada QR code-nya seperti ini, karena kita sudah berbasis teknologi informasi komunikasi, jadi kita tinggal foto saja di sini, nanti muncul informasinya. Muncul informasinya yang dinamakan parok itu apa sih, deskripsinya, kemudian fungsinya untuk apa, dan biasanya masyarakat di sini itu beli parok itu di mana? Itu kan ada sejarah. Biasanya kalau dulu itu di sini ada penjual itu dari Aji Barang, pasar Aji Barang, atau dari Karangpucung, atau bahkan dari Garut dan sebagainya, yang memang pedagang berkeliling ke sini jualan parok ini. Nah itu ada kisahnya di situ. Gitu. Nah ini sebagai contoh saja Museum ini sudah menggunakan basis teknologi informasi komunikasi. Nah ini mungkin bisa sekelumit tentang museum yang kita namakan sebagai Museum Naladipa. Museum Naladipa ini diambil dari nama kepala desa Dermaji pertama. Itu namanya kebetulan Naladipa. Kalau kita lihat ini kepala desa yang sesudahnya. Nah ini ada sebetulnya sudah sampai yang ke-9. Kepala desa sekarang itu kepala desa yang ke-9. Ini ada yang kita bisa ambil fotonya hanya 5, karena yang lainnya itu masih dalam imajinasi ya. Nah di museum ini juga kita bisa lihat foto-foto masa lalu. Foto-foto masa lalu itu ada kegiatan tradisi sedekah bumi yang memang sampai sekarang tetap terjaga. Itu kondisinya semacam itu. Kemudian ada rapat-rapat PKK desa, kemudian ada rapat-rapat musyawarah desa pada zaman dulu yang kita sebut sebagai rapat selapanan. Selapanan itu rapat yang dilaksanakan secara rutin selama dalam waktu 35 hari itu. Selalu ada rapat selapanan seperti itu yang dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh wanita dan seterusnya. Jadi memang dari awal kita itu semangatnya untuk membangun desa itu dengan semangat pertama-tama musyawarah. Dan ini fotonya. Dan di Dermaji ini kesadaran untuk belajarnya itu juga cukup tinggi, karena tahun 80-an itu sudah ada perpustakaan desa. Sudah ada perpustakaan desa. Tahun berapa Pak? Tahun 80. Sudah ada perpustakaan. Sudah ada perpustakaan desa. Tetapi waktu itu memang isinya bukunya baru seputar bagaimana menanam sayur gitu. Banyak kan seperti itu. Buku-buku yang lain belum ada. Dan sekarang perpustakaan ini sudah kita kembangkan. Kita namakan sebagai Perpustakaan Jagat Aksara. Perpustakaan Jagat Aksara, dan alhamdulillah untuk di Dermaji ini hampir seminggu pasti ada anak-anak yang datang ke perpustakaan desa itu. Nah, ini kegiatan yang lain termasuk ada tadi foto tentang tim sepak bola Dermaji tahun 70-an. Waktu itu sudah cukup dengan seragam yang waktu itu mereknya merek terkenal juga. Pada saat ini kita sudah bisa menjadi tim yang solid waktu itu, sampai melalang buana ke kota, kecamatan, dan bahkan provinsi sebelah Jawa Barat itu kita biasa ke sana, main di sana, dan cukup disegani waktu itu. Nah itu kurang lebih isi-isi dari museum ini, dan mudah-mudahan nanti pengembangannya akan terus berjalan cepat dan kita lakukan, dan termasuk salah satu yang akan dikembangkan sekarang ini kita sedang melakukan riset kecil-kecilan tentang penulisan sejarah desa. Nah dari sejarah desa ini nanti rencananya akan dibuat sendratari tentang Babat Dermaji yang akan kita tampilkan pada acara Festival Budaya Desa yang kita selenggarakan setiap tahun. Antara festival budaya dengan pameran produk desa. Jadi dua hal ini nanti kita selenggarakan setiap tahun, sehingga budaya ini terus bisa dilestarikan di satu sisi, dan di sisi lain kreativitas masyarakat itu terus tergali melalui pameran-pameran produk desa ini. Kreativitas, kuliner, dan seterusnya. Itu seperti itu. Jadi mudah-mudahan saja nanti Pak Gustaf bisa hadir juga pada acara festival budaya itu yang insya Allah pada pertengahan tahun ini akan ada. Mungkin itu. Nah ini ada satu koleksi kita lagi. Ini namanya peralatan-peralatan untuk kesenian menoreh. Menoreh itu cerita tentang masuknya Islam sebetulnya di wilayah Jawa. Nah ini disaliwarakan, didramakan kayak wayang orang seperti itu, dan ini pakaian-pakaiannya kita masukkan ke dalam museum. Jadi pernah tumbuh kesenian menoreh di sini, dan namun memang sekarang sudah punah. Makanya kita akan mencoba menghidupkan kembali. Mudah-mudahan nanti dengan
koleksinya, jenis-jenis pakaiannya menoreh ini di sini nanti bisa menginspirasi para seniman-seniman di sini untuk bisa membangkitkan kembali seni menoreh. Mungkin itu. Oke.